Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, dengan channel Adenium Gasani, channel yang selalu membahas tentang tips dan trik beradenium. Channel yang selalu membahas seputaran cara menanam, perawatan, dan lain-lain seputar adenium, baik media, pupuk, pengendalian gulma, pengendalian hama, pengendalian jamur, nutrisi, hormon, ZPT, dan lain-lain yang berkaitan dengan adenium. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat bermalam Jumat. Sebelum saya mulai konten yang sangat santai, sangat sederhana pada malam ini, salam kopi hitam tanpa gula. Pada malam hari ini saya akan melakukan sedikit kegiatan atau aktivitas yaitu pruning sebagian besar koleksi saya ya cuman ini tuh. Saya lakukan pruning. Ini ID-nya kebalik kameranya ya, karena kamera pakai HP. Ini ID-nya kaum murakat Mangsa Dede. Ini rencana akan saya jual karena mengurangi sebagian rawatan. Oke. Jadi ini berumur sekitar 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Kalau saya merawat seperti ini itu 6 bulan. Biasanya kalau teman-teman yang di sana, yang di luar sana itu 6 bulan udah gede-gede, udah gemuk-gemuk. Seperti itu. Kalau saya ini kan lumayan, sebagian ada yang saya pruning, sebagian ada yang saya lepas daunnya, jadi agak mengganggu pertumbuhan seperti itu. Kalau daunnya dilepas semua, itu biasanya pertumbuhannya akan sangat cepat. Kalau saya main slow, pelan tapi pasti, biasanya seperti itu. Jadi saya kontrol, benar-benar saya kontrol, benar-benar saya kendalikan pertumbuhannya. Kalau ada cabang yang tidak ingin saya kehendaki pertumbuhannya, jadi saya kontrol, saya potong sebagian. Kalau ada cabang yang ingin saya lepas, ya saya biarkan, saya loss. Kalau istilah teman-teman itu pembledosan katanya. Nah, ini rumit kalau motong pruning, rumit ini karena daunnya yang tipikal kecil dan cabangnya rapat. Oke, sudah hampir selesai seperti ini. Hampir selesai, cukup melelahkan. Satu pohon masih ada sekitar 20-an pohon, jadi harus ekstra bersabar dan ekstra hati-hati. Inilah koleksinya saya. Menurut saya dalam dunia adenium itu tidak ada yang pemula, tidak ada yang master, tidak ada yang suhu, karena pada hakikatnya semua itu sama, asalkan mau belajar, mau bertanya. Filternya seperti ini, percabangannya dulu mantap. ID-nya kaum murakot Nomso Dede kali Nomso Dede itu. Menurut saya dalam dunia adenium, khususnya yang bermain untuk Arabicum hybrid ini,
Kenapa sih dinamakan Arabicum hybrid? Karena hybrid ini hasil dari persilangan. Hasil dari persilangan, silang menyilang, akhirnya ketemu satu ID atau satu nama seperti itu. Kalau saya pribadi, dunia adenium itu tidak ada yang master, tidak ada yang pemula, tidak ada yang apa. Salah satu faktor utama menurut saya ini, salah satu faktor utama agar kita bisa membuat pohon seperti ini, seperti cabangnya banyak, gendut seperti ini, satu faktor paling dominan menurut saya itu dari segi genetik, keturunan, klan, gen. Kalau saya dikasih biji yang apa istilahnya sudah misalnya dari impor bagus, ditanam di sini bagus, anakannya ditanam berbunga, kemudian bunga ditanam, anakannya lagi tanam bunga, pasti hasilnya kurang bagus. Karena semakin turunan itu semakin jauh dari genetik awal seperti itu. Kalau dikenal biasanya misal ini kan dari seed import kaum morakot kali 6 DD, ini mungkin berbunga, berbiji, punya anakan, nanti saya semek, hasilnya bagus, tidak masnya masih seperti ini, jelek-jelek pun melenceng dikit lah. Ketika itu sudah besar, berbunga lagi, berbiji, pasti hasilnya jauh dari ini. Karena semakin turunan itu semakin jauh dari genetik, kecuali ada mutasi genetik. Makanya di dalam dunia pertanian, dunia persilangan atau hybrid, itu benih dikenal dengan istilah filial atau F1, F2, F3 dan seterusnya. Biasanya kalau F5 katakan, F5 itu pasti hasilnya jauh berbeda dengan F2 atau F1. Seperti itu, makanya dikenal istilah filial. Oke, kita lanjut, nggak usah banyak bicara, nanti saya dibatah sama suhu-suhu. Oke, lanjut ini ID-nya oke, Namsot DDF2. Lah ini impor dari Thailand, dinamakan Namsot DDF2 karena ada kejujuran, karena ada satu kejujuran garis terah keturunan seperti itu. Saya lihat itu masih ada 15 biji, sekitar 15-20an lah. Oke, tuh pohon kedua ID Namsot DDF2 hampir selesai, dilakukan hard pruning. Nah, apa sih kok dilakukan hard pruning? Nah, rencana ini akan saya jual. Kalau tidak laku dijual ya tanam lagi. Kalau tidak ditanam lagi, kalau misal saya ada rencana untuk prokar ya saya prokar seperti itu. Ini umur sekitar 6 bulan baru segini, 6 bulan baru segini. Menurut saya sih udah bongsor sih ini, gede sih loh, cabangnya brutal loh. Cukup brutal. Oke, lanjut. Ini besar, dan pembunyinya lagi itu dulu. Ini ID-nya bentar. Oh, ini Goji GTCDP. Golden Tank Cadapet dari Somsak.
Tuh, ini rapat juga cabangnya ini, sulit. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, kalau menurut saya dalam dunia edenium enggak ada yang saya pemula belum bisa bikin pohon seperti itu, terus pohonnya bagus memang rawatan master, bukan seperti itu. Kalian pun bisa membuat pohon seperti ini, menanam merawat dari biji seperti ini bisa gitu. Asalkan satu, baik itu dari seed lokal ataupun seed dari import, itu kalau memang indukannya bagus ya jadinya bagus. Jadi saya kalau ambil kesimpulan, semua itu faktor pertama yang paling penting itu genetik. Misal ada indukan lokal yang bagus, hasilnya pun rata-rata bagus gitu loh. Jadi tidak bisa misal kita beli 100 seed, saya jamin 100 seed itu seperti ini semua, tidak. Pasti ada sebagian kecil yang melenceng seperti itu, ada yang lancip. Jadi tidak ada istilah rawatan master bagus, bukan seperti itu. Kita sebagai penanam atau sebagai petani itu hanya membuat maksimal, mengatur, mengeset bagaimana caranya supaya cabang ini tidak terlalu panjang, kemudian batang ini jadi gendut, dah itu aja. Itu hanya usaha kita, tapi yang paling menentukan dari seed atau genetik. Banyak kok dari teman-teman petani lokal yang punya indukan bagus-bagus, hasil seednya pun bagus-bagus. Saya punya banyak yang lokal juga, hasilnya bagus-bagus. Seperti itu. Ini pohon ketiga, lumayan sulit karena rapat cabangnya, daunnya juga rapat. Jarak antar daunnya, satu cabang antar daun sangat rapat. Biasanya kalau jarak antar daun, satu cabang antar daun itu rapat, itu cabangnya gendut, cabangnya besar, berotot. Ini belum bisa, sangat berotot, mas. Saya tiup. Ini GT Black CDP Doji dari Somsak. Lumayan lah untuk kelas yang baru belajar seperti saya loh. Gede ini, lumayan. Ini kalau batang bawahnya dilihatin agak gede. Gini, ini usia sama. Ya, jelaskan sepengetahuan saya, usianya sama. Pertama, kenapa hasilnya berbeda? Maksudnya hasil besarnya batang berbeda, banyak cabangnya berbeda, kemudian panjang cabangnya berbeda. Bahas masalah batang dulu. Karena ini cabangnya banyak, otomatis daunnya banyak. Ini cabangnya sedikit, lebih banyakkan yang ini. Itu batangnya besaran yang ini. Karena apa? Karena daun itu ibarat dapur, otomatis dia memasak sari-sari makanan, hasil fotosintesis itu yang akan disalurkan ke seluruh jaringan tanaman. Kalau ini dapurnya banyak, otomatis jumlah makanannya pun banyak, jadi lebih cepat bongsor. Seperti itu loh. Ini cenderung ke cabang berotot, ini cenderung ke brutal cabangnya. Seperti itu. Lanjut ya. Pohon keempat dulu yang ini. Ini ID-nya aduh WKK. WKK itu apa singkatannya? Aduh, One Can Clue kali nomsot. Jadi arare kali ini. Ini lumayan rapat, cabangnya gede. Itu
Jadi nggak ada master bisa bikin pohon seperti itu gitu. Kalau saya nyemai yang terah indukan jelek ya jelek, bukan berarti dalam arti istilah perawatan saya bagus terus pohon yang jelek jadi bagus, itu enggak, sama saja. Jadi enggak ada, saya juga masih tahap belajar, enggak ada yang istilah master di sini. Saya bukan master, saya juga pemula itu. Tapi kalau masalah tips dan trik membuat pohon seperti ini sedikit banyak saya tahu. Mari sama-sama belajar agar kita saling bisa tukar pengalaman. Kalau ada masukan, ada tambahan, kritik dan saran, ayolah saling diskusi seperti itu. Saya senang kok diskusi. Maaf ya, bukan saya sombong atau memamerkan apa. Saya itu sedikit banyak tahu perihal pertanian, karena saya kuliahnya dulu itu di S1 pertanian, jurusan agroteknologi. Agroteknologi itu dimana jurusan yang membahas mengenai teknologi pertanian, baik itu teknologi tentang organik, semi organik, atau anorganik seperti itu. Jadi kalau teman-teman biasanya itu organik itu lawan katanya pasti kimia, bukan. Organik itu ya kimia, tapi lawan dari organik, lawan kata dari organik itu anorganik, bukan kimia. Kalau kimia itu gini, misal saya menciptakan, membuat nitrogen, pupuk nitrogen dari kandungan kompos. Nah, itu ya kandungannya kimia, karena nitrogen itu kimia. Nah, perbedaannya itu organik. Kalau yang nitrogen yang dibeli pupuk diciptakan pabrik itu namanya anorganik. Nah, sama kimia, cuman kimia anorganik. Seperti itu yang saya ketahui, maaf kalau salah. Karena unsur nitrogen itu ya unsur kimia. Nah, unsur nitrogen itu berasal dari mana? Kalau berasal dari pabrik, cetakan pabrik itu biasanya anorganik seperti itu. Seperti urea, itu kan unsur nitrogen. Itu kimia anorganik. Kalau kita menciptakan, membuat kompos itu kan kandungannya nitrogen juga. Nah, itu kimia organik. Seperti itu yang saya ketahui. Terus kemudian sebelum wisuda tahun 2012 kalau tidak salah, itu saya kerja di dunia pestisida. Dunia pestisida di mana saya membimbing para petani agar melakukan pertanian secara terpadu. Itu saya kerja selama 4-5 tahun kalau tidak salah. Jadi saya paham betul teknis pertanian padi, semangka, melon. Dulu saya pernah menanam, kecimpung di dunia itu. Petani langsung, juga membimbing jadi penyuluh itu sekitar 4-5 tahun. Tapi saya di bagian pestisida, jadi sekaligus mengenalkan pestisida saya. Seperti itu, sponsor. Tapi setidaknya saya paham, sedikit banyak saya paham. Nah, kemudian saya merasa jenuh di dunia pestisida, dunia petani. Saya kerja jadi DC. DC itu debt collector yang suka narik mobil di jalan. Nah, ikut salah satu leasing terkemuka di Indonesia, cabang Kudus, seperti itu. Tapi jauh ya dari kuliah saya. Terus kemudian saya hobi tanam menanam, akhirnya suka hobi adenium, seperti itu. Jadi masih pemula banget di bidang adenium. Maaf sedikit curhat di sini. Kalau teman-teman yang meragukan
kemampuan saya untuk menarik mobil itu saya sekarang ahlinya. Kalau dulu mang bertani, kalau dunia adenium ini baru saya, jadi bukan master, jangan panggil saya master gitu. Oke, hampir selesai. Lumayan lah kelas pemula seperti saya ini bagus, lumayan. Oke, capek. Baru dapat berapa ini, 18 tuh, baru dapat 8, udah capek. Detail pohonnya seperti ini lur. Adenium, ini adenium semua. Baru dapat 8 pohon, udah capek. Masih ada sekitar 10 pohon lagi. Oke, sekian dulu dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan, ada salah kata dan lain sebagainya, saya pribadi dan keluarga minta maaf. Saya terima saran, kritik, masukan dan tambahan dari teman-teman semua. Lanjut besok untuk konten kali malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.